Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fajeria Sri Intan Handayani, Dionisia Sanputri Neham, dan Lilis Setianingrum. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis mengenai dampak lingkungan di bidang pertanian. Nah, yang pertama ada pengertian tentang AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Berikutnya di sini ada pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, yang berikutnya di sini ada contoh AMDAL pertanian. Yang pertama itu ada pertanian hortikultura. Nah, hortikultura merupakan salah satu metode budidaya tanaman secara modern. Nah, pertanian hortikultura ini bidang kerjanya itu ada pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, panen pengemasan, dan distribusi. Yang kedua itu ada pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa penggunaan bahan-bahan kimia dan bahan sintesis. Jadi pupuknya itu dari bahan alami, tidak menggunakan pupuk yang mengandung bahan kimia. Contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini ada hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Ya, di slide selanjutnya ada permasalahan lingkungan di sektor pertanian. Jadi, apa saja sih permasalahan lingkungan di sektor pertanian itu? Nah, permasalahannya itu ada yang pertama namanya degradasi hutan dan lahan. Nah, adanya degradasi hutan dan lahan itu akan menyebabkan hilangnya vegetasi yang mempunyai kemampuan pemindahan karbon di dalam jumlah yang tinggi. Nah, yang kedua ada namanya masalah perluasan penggunaan lahan gambut untuk pertanian. Nah, dengan adanya perluasan lahan gambut untuk pertanian, itu dikhawatirkan akan menyebabkan teremisinya cadangan karbon dalam tanah dan pada tanaman dalam jumlah relatif yang besar. Nah, yang ketiga ada penggunaan agrokimia yang berlebihan. Nah, yang kita ketahui bahwa penggunaan pupuk yang berlebihan bukan hanya berdampak terhadap terjadinya pencemaran, namun juga akan berdampak terhadap peningkatan laju pendangkalan badan-badan air akibat terjadinya proses eutrofifikasi atau pengkayaan badan-badan air. Nah, penggunaan pupuk yang berlebihan dalam jangka panjang juga bisa berdampak terhadap peningkatan pencemaran oleh logam yang berat. Di slide selanjutnya ada AMDAL yang diterapkan pada bidang industri pertanian. Nah, kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan di bidang industri pertanian adalah agroindustri. Nah, apa itu agroindustri? Jadi agroindustri adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil dari pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Atau bisa juga diartikan agroindustri yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati yang berasal dari tumbuhan atau hewani yang berasal dari hewan. Nah, proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui
perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Nah, agroindustri itu mencakup, yaitu yang pertama ada industri pengelolaan hasil pertanian atau IPHP, yang kedua ada industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan yang ketiga ada industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Nah, apa itu IPHP, IPMP, dan IJSP? Jadi, yang pertama itu ada namanya industri hasil pengelolaan dari pertanian atau IPHP. Nah, IPHP itu dapat dibagi menjadi, yang pertama ada IPHP tanaman pangan. Nah, apa itu IPHP tanaman pangan? Nah, IPHP tanaman pangan itu termasuk di dalamnya adalah bahan pangan kayak karbohidrat, palawija, dan tanaman hortikultural. Nah, yang kedua ada IPHP tanaman perkebunan. Nah, meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kayu manis, vanili, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada IPHP tanaman hasil hutan. Nah, kalau hasil hutan itu mencakup produk kayu olahan dan non kayu seperti damar, rotan, tengkawang, dan lainnya. Nah, habis itu yang kedua ada industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP. Nah, dibagi menjadi IPMP budidaya pertanian yang mencakup alat dan mesin pengolahan untuk pertanian atau lahan seperti cangkul, bajak, traktor, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya IPMP pengolahan yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian, misalnya mesin pengerontok gabah, mesin penggiling padi, mesin pengering, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada namanya industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Nah, kalau IJSP terbagi menjadi 3 kegiatan. Nah, yang pertama ada IJSP perdagangan. Nah, kalau IJSP perdagangan itu mencakup kegiatan pengangkutan, pengemasan, serta penyimpanan baik bahan baku maupun produk hasil dari industri pengelolaan pertanian. Nah, yang kedua ada namanya IJSP konsultasi. Nah, kalau IJSP konsultasi itu meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan mutu, serta evakuasi dan penilaian proyek. Nah, yang ketiga ada namanya IJSP komunikasi. Nah, IJSP komunikasi ini tuh menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer serta alat komunikasi modern. Baik, yang berikutnya bentuk kegiatan pertanian. Yang pertama, area persawahan, yaitu pertanian pada lahan basah. Nah, pertanian lahan basah berkembang jika didukung oleh ketersediaan air yang cukup. Kemudian, pertanian sawah harus didukungi oleh lahan yang subur. Contoh tanaman yang biasa ditanamkan pada lahan basah yaitu tanaman padi. Yang kedua, kegiatan berladang, yaitu pertanian pada lahan kering. Kegiatan pertanian pada lahan kering ditemukan pada ketinggian 500 sampai 1.500 meter. Kondisi suhu pertanian lahan kering dilakukan pada daerah yang ketersediaannya kurang atau tidak mencukupi. Komoditas utama lahan pertanian biasanya ditanami umbi-umbian, kacang-kacangan, dan tanaman jagung. Berikutnya perkebunan. Nah, perkebunan ini segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh yang dalam ekosistem yang sesuai. Nah, perkebunan ini adalah lahan pertanian yang luas. Biasanya perkebunan ini terletak pada daerah tropis dan subtropis. Nah, contoh tanaman yang tumbuh dalam daerah tropis dan subtropis ini yaitu ada kelapa sawit, kemudian ada kelengkeng, durian, dan pepaya. Berikutnya peraturan AMDAL di bidang pertanian. Jenis kegiatannya budidaya pada tanaman perkebunan. Yang pertama, tanaman yang semusim atau tanpa unit. Dalam kawasan budidaya non-kehutanan seperti persawahan atau lahan pertanian, hutan produksi dapat dikonversi. Artinya, kawasan hutan produksi
yang sudah tidak produktif secara ruang dapat dicanangkan untuk pembangunan di luar kegiatan perhutanan. Kemudian tanaman yang tahunan atau tanpa pengolahannya dalam kawasan budidaya non-kehutanan. Nah, dalam lahan yang memiliki luas tanah sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar, ini dapat melalui proses AMDAL atau harus melalui izin AMDAL.